Kami dari kelompok 2 kelas 1F program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini kami akan menjelaskan tempat bersejarah yang ada di Karawang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Maulidina. Nama saya Firda Nurlaila Safitri. Nama saya Ahmad Andika. Nama saya Syifa Cahyani Putri. Nama saya Siti Nur Aisyah. Betul. Mungkin tadi anak tangga 17. Nanti kita lihat perambi di atasnya ada 4. Di atas ini nanti ada perambi ada 4. Tingginya 5 meter. Bangunan ini masih didapat. Ini yang melambangkan hari kemerdekaan yang tadi Bapak bilang 17.845. Ini bangunan. Mungkin siapa ketika waktu dulu yang membangun monumen ini? Ini ada, mungkin bisa lihat di sini. Nanti siapa, kenapa Rawagede bisa dibumi hanguskan oleh penjajah pada waktu itu, mencari salah satu begundal Karawang? Inilah orangnya, Pak Mayor Lukas. Nanti lebih jelasnya kita dijelaskan ya Pak. Nanti di sini ruangan diorama atas menemukan seorang ibu yang sedang merangkul 2 anaknya, karena ketika pada waktu itu anaknya meninggal dua-duanya, si Agus sama si Atung. Nanti makamnya ada di bawah. Ini menceritakan betul-betul ketika pada waktu itu tragedi Rawagede. Jadi arsitek sebelum membangun bangunan monumen ini mungkin diketemukan dulu dengan para saksi hidup, karena saksi hidup pada tahun 95 masih banyak, termasuk nenek sendiri itu masih hidup. Kebetulan Bapak sedikit banyak bisa menjelaskan sejarah tragedi Rawagede, karena mungkin pada waktu itu nanya sama nenek, karena nenek salah satu saksinya. Monumen Perjuangan Rawagede adalah sebuah kompleks monumen dan taman makam pahlawan yang didirikan untuk memperingati peristiwa pembantaian Rawagede, salah satu kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia. Monumen ini berfungsi sebagai simbol kesedihan, pengorbanan, dan harapan bagi bangsa Indonesia. Tragedi pembantaian Rawagede tersebut menginspirasi puisi heroik Chairil Anwar berjudul Karawang Bekasi. Monumen ini dikelola oleh Yayasan Rawagede di bawah pimpinan Bapak Sukarman. Yang selanjutnya ada Tugu Proklamasi Rengas Dengklok atau yang biasa dikenal sebagai Monumen Kebulatan Tekad. Monumen ini adalah sebuah monumen yang dibangun untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada hari itu sejumlah pemuda yang menamakan diri Menteng 31 menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang dengan tujuan mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi juga berlangsung di Rengas Dengklok, tepatnya di rumah seorang Tionghoa. Tugu ini dibangun
Tahun 1950 di atas lahan bekas markas pejuang peta seluas 1.500 meter persegi yang diresmikan pada 17 Agustus 1950. Bentuk monumen mencerminkan makna perjuangan bangsa Indonesia dengan berbagai simbol seperti badan tugu segi 4 melambangkan kesatuan perjuangan, bulatan tugu sebagai tekad bulat masyarakat, kepalan tangan sebagai lambang memegang teguh kemerdekaan, serta rantai dan tiang yang melambangkan ikatan kokoh rakyat dan Pancasila. Monumen ini menjadi simbol keberanian serta tekad para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk tempat selanjutnya, saat ini saya sedang berada di rumah sejarah yang tempatnya ada di Rengas Dengklok. Rumah sejarah Rengas Dengklok adalah tempat bersejarah yang terletak di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rumah penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan pemuda pada 16 Agustus 1945. Tujuannya adalah agar kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Di rumah milik seorang warga Tionghoa, Soekarno-Hatta dibujuk oleh para pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini akhirnya mendorong lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Halo guys, sekarang saya lagi mengunjungi tempat bersejarah di Karawang. Nah, tempatnya tuh di daerah Batu Jaya. Ya, kalian ada yang tahu nggak tempat bersejarah di Batu Jaya? Kalau yang belum tahu, saya akan sedikit jelaskan bersejarah di tempat di Batu Jaya ini. Nah, tempat sejarah di daerah Batu Jaya itu ada candi. Nah, yang saya kunjungi ini Candi Blandongan. Mungkin saya akan jelaskan tentang Candi Blandongan. Candi Blandongan adalah situs pecandian Buddha di Karawang, Jawa Barat yang diperkirakan dibangun pada abad ke-5 hingga abad ke-6 Masehi. Pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara, keberadaannya tempat terlupakan karena tertimbun tanah dan baru diteliti secara serius pada tahun 1980-an oleh tim arkeolog. Candi ini merupakan salah satu yang tertua di Jawa Barat dan menjadi bukti sejarah penting penyebaran agama Buddha dan peradaban nenek moyang di wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang saya mengetahui, sedikit lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian, terima kasih.
kita lagi ada di Soto Tangkar Karawang sama mamangnya. Mang mau nanya dong, kira-kira ini tuh udah dibuka dari tahun berapa? Kalau tangkar di sini dibuka dari tahun 92 Oh. sampai 92. Udah lama guys, dari tahun 92. Kira-kira tuh soto tangkar itu dibuatnya bahannya apa aja, Kalau Mang? tangkar dibuatnya dari urat kaki sapi Oh, urat kaki sapi sama kikil. sama kikil. Kira-kira kalau selain urat sama kikil itu bahan apa lagi, Mang? Kalau tambahannya ada sumsum tulang punggung, terus ada daging, paru, telur, sama perkedel. Berarti itu pelengkapnya ya? Untuk pelengkap. Untuk proses pembuatan kuahnya kira-kira lama nggak, Mang? Kira 3 jam. 3 jam? 3 jam. Oh, 3 jam terus godok dagingnya 2 jam. Dipotongin biar empuk biar empuk. Oh, ya udah itu aja, Mang. Terima kasih ya. dagingnya.